Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku sekalian? Semoga kalian sehat selalu. Oke, sesuai dengan janji saya pada part 3 ini, saya akan membuat sebuah charger aki dari power supply komputer yang mempunyai nilai tegangan 13,8 sampai 16 volt yang bisa kita ubah-ubah nilai tegangannya. Oke, pada part kedua kita telah bisa mengubah nilai tegangan power supply ini dari 0 volt sampai 12,6 ya. Sampai 12,6. Nah, tentunya power supply ini belum, untuk dari voltasenya belum mencukupi untuk mencarger sebuah aki. Nah, untuk mencarger sebuah aki, dia itu harus mempunyai nilai tegangan 13,8. Oke, simak videonya bagaimana cara kita mengubah power supply ini agar menjadi 13,8 sampai 16 volt. Kemudian, bagaimana cara kita membuang proteknya. Tentunya power supply ini jika mendeteksi ada overcurrent atau ada beban yang berlebihan, dia pasti akan mati standby dia. Outputnya putus. Ini sering yang terjadi permasalahan seperti ini ketika kita mengubah power supply menjadi 13,8 sampai 14, sekian. Itu ia mati. Padahal dia bukan rusak, padahal itu dia protek. Nah, protek tersebut bekerja. Jadi proteknya akan kita buang. Nah, kalau bahasa apanya itu ya, kita buang sistem keamanannya. Karena ini telah kita buat menjadi power supply variabel. Oke, simak videonya kawan-kawan. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Bantu kami dan dukung channel ini terus berkembang ke depannya. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe. Oke, langsung saja kita saksikan videonya. Bagaimana caranya? Oke. Karena ini kita menaikkan sebuah tegangan yang melebihi dari 12 volt, maka kalian wajib untuk mengganti kapasitor ini. Untuk yang 12 volt ini harus kalian ganti menjadi 35 volt atau 50 volt 1000 UF. Kemudian untuk yang tegangan 5 volt ini harus kalian ganti menjadi 16 volt 1000 UF. Kemudian 3,3 harus kalian ganti juga dengan nilai 16 volt 1000 UF. Oke, apa efeknya kalau tidak diganti bang? Siap-siap meledak nih elko, karena tegangan keluarnya sudah melebihi dari batas kemampuan elko ini. Oke, harus kalian ganti, wajib nih. Pada part kedua kemarin pastinya kalian belum melupakan bagaimana cara kita untuk membuat tegangan variabel di power supply ini dari 0 sampai 12,6. Tentunya poin yang pertama adalah dengan cara memutus pin 1 dari IC ke A7500 ini ke jalur mana-mana, ke jalur 5 volt, ke jalur 12 volt, itu kita potong. Ini ada bekas potongannya. Oke. Nah, untuk pada part ketiga ini, untuk charger aki, itu cara yang langkah yang pertama adalah kita sambungkan kembali jalur yang telah kita putus kemarin. Oke. Ini sudah sudah tersambung kembali. Itu langkah yang pertama. Untuk langkah kedua, lepaskan
kabel yang dari potensio ini yang dari pin 13 14 kemudian hubungkan ke pin 1. Oke, telah selesai. Kemudian lepaskan jalur dari potongan yang paling ujung dari sini menuju negatif. Oke, tepatnya kabel ini berada di sebelah kiri potensiometer. Nah, kabel ini warna putih sebelah kiri ini disambungkan langsung ke ground ya, langsung ke ground dari power supply. Selesai. Oke, kalau kita lihat alur ini menuju langsung ke negatif. Nah, negatif lagi, ground langsung menuju ground ke atas ini ya. Ini alurnya, ini ke sini ground. Oke, sekarang kita tes berapa outputnya. Oke, sekarang kita tes, kita colokkan ke listrik. Oke, potensio kita tutup ke arah sebelah paling kiri. Dia telah mengeluarkan tegangan sebesar 13,5 volt. Oke, sekarang kita geser ke kanan ya, naik sampai 14 volt, 14,2, 14,4, mati. Proteknya di 14,6. Sekarang kita coba sekali lagi, kita cabut dulu. Oke, ya mendeteksi ada over tegangan 13,5 lagi, kita nolkan lagi potensinya. Sekarang kita putar 14,3, 14,6, 14,5, 14,6, 15, mati. Oke, terasa kurang sah ya. Berapa sih limitnya sebenarnya tegangannya? 13,5. Sekarang kita adjust sekali lagi. 3,6, 8, 14, 14,3, 14,4, mati. Berarti sekitar di 14,6 mati. Dia sudah protek. Oke sahabatku, sekarang kita menguji, atau kita uji aja dulu sebelumnya. Oke, outputnya sudah saya beri kabel ya. Ini ground dan ini positif. Kita hidupkan, kemudian kita konsletkan apakah ia protek ataupun tidak. Ini belum kita buang ya, proteknya belum kita buang. Kemudian tegangan masih terbaca di 13,5. Sekarang kita coba. Oh, ternyata mati. Protek dia bro. Dia tidak mau memaksakan dirinya. Sekarang kita paksa dia untuk hidup terus. Bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik. Oke, untuk membuang proteksinya, kita fokus pada IC LM399 ini. Ya. IC LM399 ini adalah sebuah IC komparator
yang bekerja sebagai tegangan, membandingkan tegangan sebuah tegangan. Kalian bisa lihat datasetnya ya, kalian bisa download cari di Google sana. Oke, yang pertama kita harus mengetahui pin satunya terlebih dahulu. Untuk LM39339 ini mempunyai titik, berarti kaki satunya ini ya, kaki 1, kaki 2, kaki 3, kaki 4, kaki 5, dan seterusnya. Oke, nah, pada tahap ini kita fokus pada kaki 4 dan kaki 5. Nah oke, yang akan kita ubah posisinya adalah di kaki 4, pin 4 ini. Kalau kita lihat dari board belakangnya ini, kaki 4 terhubung ke resistor ini 10K, 10 kilo. Kemudian dari 10 kilo ini terhubung ke sebuah dioda IN4148. Kemudian dari IN4148 terhubung lagi ke ground. Ya. Kalau kita lihat dari datasetnya, bahwa kaki 4 dan kaki 5 ini adalah input dari short dia nih, over current dari tegangan. Ya, diambil dari kaki 4 dan kaki 5. Oke. Jadi bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menambahkan potensio di kaki 4 ini, oke, sebesar 50 kilo. Kita cabut kakinya 1, kemudian kita campurkan aja nanti sebuah potensiometer dari 10 kilo ke kaki IC. Maka nilai proteksinya bisa kita ubah-ubah. Nah, demikian. Sekarang langsung kita coba saja. Coba kita hitung ya. Dari sini dulu. Ini adalah kaki IC pin 1, pin 2, pin 3, dan pin 4. Oke, dari pin 4 ini ada sebuah resistor tadi sebesar 10 kilo yang terletak di sini. Ini resistor 10 kilo. Kemudian masuk ke dioda IN4148. Ini sebuah dioda. Dan sebuah dioda ini terhubung ke ground langsung. Ini adalah jalur ground. Kalau di power supply itu kabel warna hitam. Maka tegangan referensi shortnya atau overcurrentnya itu terletak di kaki 4 dan 5 dan mengambil tegangan dari ground ya. Sekarang kita cabut resistor ini sebesar 10 kilo. Kita cabut kakinya 1. Kalian bisa saja menserinya menjadi tambah 10 kilo lagi menjadi 20 kilo. Bisa kalian kasih resistor di sini. Tapi untuk tahap percobaan awal ini kita cabut kakinya 1, kemudian kita kasih resistor potensio saja. Potensio sebesar 50K. Oke. Sekarang kita cabut. Oke, telah saya cabut. Ini dia. Telah saya cabut. R61. Oke, buatlah sambungan kabel seperti ini ya. 2 dihubungkan ke kaki tengah dan kaki sebelah kiri, dan 1 terhubung ke kaki sebelah kanan. Oke.
dua kabel ini akan kita solder di satu di kaki resistor yang kita cabut tadi, kemudian satunya kita solder di sini tengah-tengah di tempat dia terhubung dengan dioda. Oke, sekarang kita tes apakah dia masih protek ataupun tidak. Oke, sekarang kita tes, kita colokkan dulu ke listrik. Oke, 13,5. Sekarang kita putar sampai mentok maksimal potensio ini. Tadi kan kalau di 14, sekian dia protek. Oke, sekarang dia sudah mentok di 16,5. Tapi power supply ini tidak mati, tidak standby ya, tidak protek. Berarti potensio ini berhasil membuang protek tadi. Mengapa demikian? Karena nilai hambatan yang masuk ke pin IC nomor 4 itu nilai hambatannya semakin tinggi. Nah, jadi nilai referensinya itu rendah. Seolah-olah di IC LM339 itu tidak terbaca 16,7 karena nilai tahanannya kita perbesar. Sekarang coba kita putar potensio ini, potensio yang terhubung ke kaki nomor 4 dari si LM399, apakah ia akan protek? Iya, mati dah coy, karena nilai hambatannya sudah membesar. Oke, sekarang kita sudah bisa memainkan adjust-nya ya, adjust over current namanya. Nah, sekarang untuk menguji lebih lanjutnya lagi apakah power supply ini masih protek ketika kita konsletkan antara ground dengan positif. Ini agak sedikit lebih ekstrim ya. Saya harap kalian jangan menirunya di rumah karena ini berbahaya. Ia akan menimbulkan percikan api kalau proteknya bagus. Sekarang lihat. Oke. Hush. Tidak protek dia. Tidak protek sama sekali. Dengan menggunakan sebuah timah, apakah timah ini akan meleleh ataupun tidak ketika ia dikonsletkan? Konslet diabrai. Tidak ada protek ya bro, makanya tidak protek. Saya mau ngetesnya pakai apa ya? Oke sahabatku, mungkin sampai di situ dulu videonya. Panas tangan saya nih. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Oke, kita masuk ke tahap kesimpulan kita dari sebuah power supply ini ya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya dalam video ini, kalau menurut saya itu kita telah berhasil membuat tegangan 13,8 sampai 16 berapa tadi ya, kita coba dulu, kita putar habis sampai hampir 16,7 dari 13,6 sampai 16,9. Oke, jadi untuk mencharger sebuah aki ini sudah bisa ya. Ini sudah bisa untuk mencharger sebuah aki dengan men-set potensio ini menjadi 13,8 volt. Dengan cara tadi membuang protek di IC LM399
339 pada kaki nomor 4 dengan cara mencabut sebuah resistor yang bernilai 10K, kemudian menggantinya dengan sebuah potensio yang bernilai 50K. Kenapa bang proteknya harus dibuang? Proteknya harus dibuang karena apabila ia mendeteksi adanya terjadi overcurrent ataupun overload voltage ataupun overload current atau kelebihan beban ampere, maka LC-LM339 akan memprotek power supply ini sesuai dengan tegangan referensi yang telah disetnya, yaitu pada nilai resistor 10K yang diambil dari kutub ground ataupun ground power supply tersebut. Saya sudah mencoba untuk memainkan dari pin 5 IC339, tapi itu tidak berhasil dengan baik. Maka dari itu selebihnya kalian harus mencoba di kaki pin 4 lagi. Untuk misalnya kalian kasih resistor aja, atau kalian kasih 22K atau 10K, apakah ia protek di tegangan berapa dan overcurrent-nya protek di berapa. Oke teman-teman, mungkin inilah video yang bisa saya sampaikan kalian. Semoga bermanfaat dan supaya mudah-mudahan bisa mencharger aki kalian dengan baik. Tapi sebelumnya lebih baik kita membaca spek dari aki kita terlebih dahulu. Kalau aki 3 ampere, 5 ampere sampai aki 10 ampere itu sebaiknya dicharger menggunakan aki yang mempunyai arus berapa ampere gitu. Tapi ini adalah solusi terbaik jika kalian tidak mempunyai charger aki yang ampernya besar, khususnya untuk aki mobil. Oke. Terima kasih atas atensi kalian yang sudah menonton. Silakan like, komen, dan subscribe channel saya ini. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang ke depan. Dan insya Allah untuk part yang selanjutnya kita akan mengoprek-oprek lagi sebuah power supply yang saya dapat dari pasar loak. Power supply itu sepertinya bagus, bodinya bagus, cuman sudah berkarat ya. Nanti saya lihatkan ke kalian penampakan fisiknya. Oke, sebelum saya akhiri video ini, hati-hati dalam bekerja, teliti, jangan sampai bagian primer ini kalian sentuh-sentuh saat tercolok ke listrik 220, itu bisa setrum bro. Saya tidak bertanggung jawab atas semua itu. Oke, saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.